Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Virginia Nur Hafiz dari kelas PGMI 2A dengan NIM 233141038. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai aritmatika sosial. Yang pertama yaitu ada istilah-istilah dalam aritmatika. Istilah yang pertama adalah harga pembelian. Adalah harga atau biaya yang dikeluarkan untuk membeli atau mendapatkan suatu barang. Yang kedua, harga penjualan. Adalah harga yang diperoleh dari penjualan suatu barang. Yang ketiga, keuntungan atau laba adalah selisih yang diperoleh jika harga penjualan lebih tinggi daripada harga pembelian. Dan yang terakhir, kerugian adalah selisih yang diperoleh jika harga penjualan lebih rendah daripada harga pembelian. Selanjutnya yaitu mengenai untung dan rugi. Untung adalah harga penjualan dikurangi harga pembelian dengan syarat harga penjualan lebih besar daripada harga pembelian. Persentase untung sama dengan untung dibagi harga pembelian dikali 100%. Sedangkan rugi sama dengan harga pembelian dikurangi harga penjualan dengan syarat penjualan lebih kecil daripada harga pembelian. Persentase rugi sama dengan rugi dibagi harga pembelian dikali 100%. Pertanyaan pertama. Virgin memiliki satu lusin pensil dengan harga 18.000. Beberapa hari kemudian, ia menjual pensil itu dengan harga 2.000 per buah. Pertanyaannya, apakah Virgin mengalami keuntungan atau kerugian? Berapa keuntungan atau kerugiannya? Lalu, berikan persentase keuntungan atau kerugiannya. Perlu diketahui bahwa satu lusin adalah 12 buah. Jadi, bisa dihitung dengan 2000 dikali 12 buah sama dengan 24.000. Nah, keuntungan itu sama dengan harga jual dikurangi harga beli. Harga beli Virgin 18.000. Jadi 24.000 dikurangi 18.000 adalah 6.000. Jadi keuntungan yang didapatkan oleh Virgin adalah 6.000 rupiah. Nah, selanjutnya persentase untung sama dengan untung dibagi harga pembelian dikali 100%. Jadi bisa kita ibaratkan kalau melalui soal tadi adalah 6.000 dibagi 18.000 dikali 100%. Bisa kita coret nolnya seperti ini. Jadi 6/18 dikali 100. 6/18 masih bisa kita sederhanakan menjadi 1/3 dikali 100 sama dengan 100 dibagi 3, yaitu 33,3%. Selanjutnya, pertanyaan kedua. Pak Budi membeli sepeda untuk anaknya seharga 1 juta. Setelah beberapa hari, anaknya jatuh dari sepeda dan akhirnya Pak Budi menjual sepedanya karena si anak sudah trauma memakai sepeda dengan harga 800.000 rupiah. Berapakah persentase kerugian Pak Budi? Nah, persentase kerugian bisa dihitung dengan cara rugi dibagi harga pembelian dikali 100, yaitu 200.000 karena tadi harga belinya 1 juta dan harga jualnya adalah 800.000. Jadi 1 juta dikurangi 800.000 adalah 200.000. 200.000 per 1 juta dikali 100%. Jawabannya yaitu 20%. Caranya bisa seperti tadi, yaitu dengan kita coret nolnya. Jadi untuk memperkecil angka dan untuk mempermudah menghitung seperti itu. Selanjutnya yaitu untuk diskon. Diskon atau rabat adalah potongan harga suatu barang yang biasanya dalam bentuk persen. Nah, diskon itu adalah persentase diskon dikali harga barang. Sedangkan harga bayar sama dengan harga barang dikurangi diskon. Nah, pertanyaan ketiga. Nindi sedang membeli sebuah baju dengan harga 100.000, namun dia mendapat diskon sebesar 10%. Berapa jumlah diskon yang didapat dan Nindi harus membayar berapa? Nah, bisa kita ibaratkan yaitu diskon seperti rumus tadi sama dengan persentase diskon dikali harga barang, yaitu 10% atau 10/100 dikali 100.000, yaitu 10.000. Selanjutnya, harga bayar yang harus dikeluarkan adalah harga barang dikurangi diskon, yaitu 100.000 dikurangi 10.000 sama dengan 90.000. Nah, selanjutnya adalah
pajak. Yang pertama ada pajak penghasilan atau PPh, merupakan pajak yang harus dibayarkan untuk seorang atau suatu badan atas penghasilan yang didapatkan selama 1 tahun pajak. Yang kedua adalah pajak pertambahan nilai atau PPN, merupakan pajak yang dikenakan pada suatu barang atau jasa yang diperjualbelikan. Nah, dengan rumusnya bisa ditampilkan seperti ini, yaitu PPh sama dengan persentase PPh dikali penghasilan kotor. Nah, penghasilan bersih sama dengan penghasilan kotor dikurangi PPh. Yang kedua yaitu pajak pertambahan nilai atau PPN. PPN sama dengan persentase PPN dikali harga awal barang. Harga akhir barang sama dengan harga awal barang ditambah PPN. Nah, pertanyaan keempat, Pak Sandi adalah seorang pegawai dengan gaji bersih sebesar 4.050.000. Jika gaji tersebut telah dipotong PPh sebesar 10%, maka tentukanlah besar gaji Pak Sandi sebenarnya. Jadi, besar gaji Pak Sandi yang dia dapat adalah 4.050.000 sama dengan 100% dikurangi 10% PPh karena dipotong 10%. Jadi 100% dikurangi 90% adalah 100% dikurangi 10% adalah 90%. Jadi 4.050.000 itu adalah 90% dari gaji Pak Sandi. Lalu sebenarnya berapa sih gaji Pak Sandi itu? Nah, bisa dikatakan atau bisa kita hitung dengan cara mudah dengan kita balik ruasnya, yaitu 100/90 dikali 4.050.000. Bisa kita hitung dan kita coret nilainya seperti di atas tadi, dan hasilnya adalah 4.500.000. 4.500.000 ini adalah 100% atau besaran gaji sebenarnya yang didapatkan Pak Sandi. Selanjutnya yaitu ada bruto, neto, dan tara. Bruto atau berat kotor adalah berat suatu barang dengan kemasan atau tempatnya. Sedangkan neto atau berat bersih adalah berat suatu barang tanpa kemasan atau tempatnya. Nah, sedangkan tara adalah berat kemasan atau suatu barang. Atau bisa dikatakan juga dengan bruto sama dengan neto plus tara. Neto sama dengan bruto dikurangi tara, dan tara adalah bruto dikurangi neto. Seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan mohon maaf ya Pak apabila menjelaskannya terlalu singkat atau terlalu ruwet karena menggunakan alat seadanya, yaitu menggunakan handphone. Terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.